Baik, saya akan mempresentasikan tugas dari rekayasa perangkat lunak tentang UML. Perkenalkan, saya Patri Halawa dengan NIM 227380006. UML itu merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. UML merupakan salah satu metode pemodelan visual yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan sebuah software yang berorientasikan pada objek. UML merupakan sebuah standar penulisan atau semacam blueprint di mana di dalamnya termasuk sebuah bisnis proses penulisan kelas-kelas dalam sebuah bahasa yang spesifik. UML merupakan sebuah model perancangan sistem yang mempunyai kelebihan dapat memudahkan developer sistem dalam merancang sistem yang akan dibuat karena sifatnya yang berorientasi pada objek. UML diagram memiliki tujuan utama untuk membantu tim pengembangan proyek berkomunikasi, mengeksplorasi potensi desain, dan memvalidasi desain arsitektur perangkat lunak atau pembuat program. Sejarah UML. Pendekatan analisa dan rancangan dengan model OO diperkenalkan sejak 1970 akhir sampai dengan 1980. Jumlah yang menggunakan metode mulai diuji coba dan diaplikasikan antara 1989 hingga 1994. OOSE atau Object Oriented Software Engineering oleh Greg Book dari Rational Software CO dan James Rumbaugh dari General Electric yang dikenal dengan OMD Object Modeling Language. Standarisasi UML itu pada Oktober 1994. UML distandarisasi oleh OMG Object Management Group. Sejak diperkenalkannya, UML telah menjadi standar de facto dalam rekayasa perangkat lunak digunakan secara luas oleh organisasi di seluruh dunia untuk merancang dan memodelkan berbagai jenis sistem perangkat lunak. Sebelumnya pada penerapannya, diagram UML membantu dalam pengembangan untuk menjelaskan dan mempresentasikan kepada pengguna atau pengembang bisnis agar lebih mengetahui fungsional dari sebuah sistem. UML juga bisa dikatakan blueprints dalam pembangunan atau beberapa bidang teknik yang lainnya, tapi dengan beberapa aturan ataupun notasi dari keseluruhan sistem. Lalu melalui kepemimpinan Rumbaugh
dan Jacobson, sebuah metodologi yaitu UML1 diresmikan pada tahun 1997. Metodologi tersebut memiliki banyak standar untuk tetap mempertahankan konsistensinya untuk semua diagram. Kemudian pada penyempurnaan prinsip metodologi tersebut, pada aturan kardinalitas dimasukkan ke dalam bahasa dan gugus tugas revisi dibuat. Akhirnya pada tahun 2005, UML 2.0 dirilis dengan sebagian besar lebih pendekatan ke object oriented. Kemudian disempurnakan masuk ke UML 2 sekian. Kenapa butuh UML? Diagram UML itu memiliki peran penting dalam pemecahan masalah. Dapat menggambarkan masalah dunia nyata secara bertahap, menggambarkan cara penyelesaian. Kemudian UML itu memberikan representasi visual dari masalah dari keseluruhan sistem. Jadi dengan cara tersebut, meskipun kita bukan seorang pengembang, tapi lebih khususnya untuk pengembang, mudah dalam memahami sistem bekerja. Diagram juga mudah dipahami, tidak perlu pelajari beberapa rangkaian istilah tentang sistem untuk mengetahui cara kerja proses sistem. Tapi dengan UML, kita dapat lebih mengerti dengan cepat. Jadi dengan UML juga mengajak kita untuk kolaborasi dengan tim dengan mudah. Dan UML lebih tepatnya itu dalam penerapan aplikasi objek oriented, pengembangan website, pengembangan prototype, dan juga analisa bisnis dan sebagainya. Ada beberapa contoh UML seperti use case diagram. Biasanya beberapa poin tentang use case diagram itu untuk mendeskripsikan fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case symbol, menjelaskan dan menerangkan kebutuhan yang diinginkan atau dikehendaki oleh user, mengembangkan urutan interaksi antara satu atau lebih aktor dari sistem. Untuk terciptanya sebuah use case diagram diperlukan aktor, di mana aktor tersebut mempresentasikan seseorang yang berinteraksi dengan sistem. Bisa dilihat contoh sebelah kiri ini ada contoh use case diagram tentang mahasiswa. Misalnya dalam sebuah sistem informasi akademik, ya, di sini sudah ada contoh berbasis SMS. Nah, di sini ada seorang aktor. Aktornya di sini adalah seorang mahasiswa. Jadi, di poin 2 ini disebutkan bahwa menjelaskan dan merangkai kebutuhan yang diinginkan atau dikehendaki usernya adalah mahasiswa, maka dia dapat mengakses dari sistem informasi akademik itu, apa itu dari info kalender akademik, pengiriman saran, info nilai ujian, TS, nilai ujian UAS, IPK, IPS, dan ubah password usernya sendiri, punya sendiri bisa dilakukan. Nah, di dalam use case diagram ini dideskripsikan aktor dari sebuah sistem tersebut. Namun aktornya bisa beberapa orang, nggak cuma satu aja. Untuk saat ini cuma contoh satu aja. Nanti dalam sebuah sistem itu ya mungkin ada beberapa aktor. Biasanya itu ada admin, ada user, yang general lah. Misalnya yang dapat mengakses sistem tersebut. Dan beberapa aktor yang lain yang dibutuhkan, tergantung kebutuhan dari sistem. Kemudian, ada itu namanya state diagram, yang berupa juga bagian dari UML. State diagram ini menggambarkan semua state yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas dan kejadian yang menyebabkan state berubah.
meliputi seluruh pesan dari objek yang dapat mengirim dan menerima. Kemudian, skenario mempresentasikan satu jalur yang melewati sebuah state transition diagram. Kemudian jarak waktu antara dua pesan. Jadi state diagram ini menggambarkan semua kondisi atau state yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas, keadaan yang menyebabkan keadaan state kejadian, dapat berupa objek lain mengirimkan pesan. State kelas tidak digambarkan untuk semua kelas, tapi hanya mempunyai sejumlah state yang terdefinisi dengan baik. Nah, di sini misalnya dalam sebuah sistem dilakukan login. Nah, login ini, apa yang dilakukan dalam sebuah login? Insert user dan password. Kemudian setelah diproses usernya dan password tersebut. Kemudian dilakukan validasi. Benar tidak enggaknya itu user dan passwordnya itu, maka kalau valid, dia masuk ke main programnya, mungkin ke dashboard utama. Sedangkan jika tidak, invalid, maka ditolak untuk login. Kemudian dilakukan konfirmasi. Setelah itu, bisa dilakukan permintaan user dan password baru dan melakukan ulang login dan memasukkan username dan password yang baru tersebut. Itulah suatu proses dari state diagram. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram ini adalah sebuah diagram untuk menjelaskan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Jadi dapat menggambarkan interaksi antar sejumlah objek dalam urutan waktu, guna menunjukkan rangkaian pesan dikirim antar objek dan interaksi antar objek, digambarkan dengan segi empat yang berisi nama dari objek yang digaris bawah. Nah, seperti ini, misalnya ada user in mahasiswa. Usernya login. Jadi apa yang perlu dilakukan? Isi password. Kemudian ID dan password tersebut masuk ke sistem. Yaitu sama dengan state diagram yang tadi. Jika salah, dia balik lagi ke user login. Kemudian muncul pesan bahwasannya ID ataupun password salah. Ditujukan kepada user tersebut atau aktor tersebut. Kemudian dilanjut lagi setelah dari sistem, jika benar, maka data mahasiswa tersebut ditunjukkan melalui dari database yang sudah tersedia atau sudah tersimpan sebelumnya, divalidasi datanya. Kalaupun salah lagi, balik lagi ke belakang. Kalau sudah benar divalidasi datanya di database, bahwasanya itu ID dan password benar, maka tampillah dashboard. Itulah contoh dari sequence diagram. Kemudian, activity diagram. Activity diagram itu adalah bahasa diagram Indonesia, diagram aktivitas. Itu diagram memodelkan proses-proses yang terjadi pada sistem, bentukan proses sistem. Jadi, di sini misalnya, bagian gudang, itu ngapain? Aktivitasnya itu apa? Memberi informasi data barang yang akan dipesan. Kemudian bagian pembelian, itu ngapain? Menerima informasi. Kemudian membuat SPP. Kemudian aktor ketiga, supplier. Supplier itu ngapain aja setelah dari bagian pembelian? Menerima SPP. Kemudian mengirim barang disertai dengan faktur. Kemudian balik lagi ke bagian gudang, menerima barang dan faktur, membuat SPCB, surat pertanggungjawaban, mungkinnya barangkali dengan contoh yang ada. Kemudian masuk lagi ke pembelian. Jadi aktivitas itu digambarkan pada activity diagram. Kemudian kelas diagram. Kelas diagram itu memberikan banyak keunggulan bagi proses pengembangan perangkat lunak dalam bisnis. Diagram kelas itu berfungsi menjelaskan model data untuk sebuah program. Jadi memberikan gambaran umum tentang aplikasi dan jelas dengan baik. Jadi diagram kelas itu digunakan untuk mendeskripsikan kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Misalnya contoh di sebelah ini ada kelas anggota. Kelas anggota itu kalau misalnya kita membuat sebuah sistem, membuat misalnya database, agar sistemnya dari beberapa itu yang kita buat itu saling berkaitan objeknya,
anggotanya itu kita buat ID-nya. Kemudian dari nama anggota perlu ya kan. Kemudian anggota ini bisa ngapain aja? Insert data, update data, mengubah data. Kemudian ada kelas dari buku asing. Jadi buku asing itu ada atributnya sebagai ID buku, judul buku, dan pengarang. Dan di buku asing ini juga, kelas buku asing, kita melakukan penginputan data dan perubahan update data. Di sini ada kelas buku, kemudian ada kelas peminjam buku. Kelas peminjam buku ini ada ID-nya juga, kemudian tanggal peminjam data, kemudian dia dapat memanggil foreign key dari ID buku yang tadinya primary key dari buku, dimasukkan menjadi foreign key di peminjam buku karena dicek ini benar dari sistem apa tidak masuk ke sini. Kemudian masuk ke petugas perpustakaan. Jadi perpustakaan juga perlu atributnya, dan petugas perpustakaan juga kita bisa nambah data dan mengubah data. Itulah kira-kira dari diagram kelas. Jadi sekian penjelasan singkat tentang UML dari saya. Mungkin ada beberapa UML lagi yang diperlukan, tapi tergantung sistem yang diperlukan juga. Sekian dan terima kasih.